Yes, halo semua, selamat datang dalam video online learning belajar saham bersama saya Ryan Filbert, praktisi dan inspirator investasi Indonesia. Selamat Anda sudah sampai ke bagian ketiga, sesi ketiga. Setelah pada sesi pertama, Anda belajar bagaimana cara membuka rekening dan tentunya rekening Anda pada saat ini sudah bisa aktif dan Anda sudah melakukan penyetoran atau deposit pertama kali untuk rekening saham yang Anda miliki dan artinya Anda saat ini sudah tinggal memilih saham apa yang tepat untuk Anda beli. Namun sebelum itu, saya pastikan lagi daripada kita lebih jauh tiba-tiba langsung memulai membeli saham, ada juga orang yang mungkin pada saat ini termasuk Anda yang pemula telah melihat video kedua di mana Anda tahu bahwa ternyata saham bukan suatu hal yang menyeramkan. Betul kan? Di mana sama seperti Anda mungkin sedang patungan dengan teman Anda membuka sebuah rumah makan, bikin usaha clothing dan lain sebagainya, sama seperti itu. Yang membedakan adalah saat ini Anda bukan patungan tanda kutip dalam jumlah yang sedikit tapi secara jumlah yang lebih banyak. Masih ingat dengan contoh saham dari perusahaan Unilever Indonesia tentunya. Nah, sebelum lebih jauh lagi, saya ingin bertanya kepada Anda dan mungkin Anda akan juga bertanya kepada saya. Kalau tidak salah, mungkin Anda juga berada dalam lingkungan keluarga sama seperti saya ketika saya pertama kali memulai investasi di saham. Orang tua saya berkata kepada saya, hati-hati bahwa saham itu berbahaya dan mungkin membuat Anda jatuh miskin dan jatuh rugi. Bagaimana di keluarga Anda? Memiliki kesamaan persepsi juga atau punya keyakinan-keyakinan? Oleh karena itu, saya akan coba ambilkan sebuah ilustrasi sederhana di gambar yang ada di depan layar Anda pada saat ini adalah saya perkenalkan dulu ada namanya bursa, namanya di sini adalah saya ambilkan ini adalah harga penutupan Standard and Poor 500. Standard and Poor itu adalah saham, indeks saham yang ada di Amerika, di mana terdiri dari saham 500 saham pilihan berdasarkan Standard and Poor, dan juga ada Dow Jones Industrial Average. Dow Jones Industrial Average itu adalah saham 30 pilihan industri di saham Dow Jones Industrial Average. Jadi rata-rata dari saham industri, 30 saham industri yang terbaik yang ada di Amerika. Maksudnya apa? Jadi saya akan coba berikan sebuah ilustrasi sederhana apabila Anda berinvestasi katakanlah dalam masa lalu, apa nasibnya Anda ketika Anda berinvestasi dengan kondisi. Pertama, Anda tidak paham apapun, Anda punya uang. Anda investasi di indeksnya. Ini adalah andaikan ada satu indeks yang bisa Anda beli. Indeks itu adalah harga rata-rata dari banyak saham. Di Indonesia ada beberapa indeks. Yang pertama indeks harga saham gabungan. Jadi di rata-rata dari 500 saham yang ada di Indonesia. Atau indeks LQ45 adalah di rata-rata dari 45 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Atau yang mungkin lebih banyak disebut dengan Kompas 100, yaitu rata-rata dari 100 harga saham. Nah, contoh yang akan saya ambil ini adalah S&P 500 adalah rata-rata dari 500 saham yang ada di Amerika. Lalu nasibnya apa apabila Anda tidak paham, tidak tahu apa-apa, tapi Anda mau investasi, yaitu Anda punya uang, Anda mau investasi, dan Anda beli setiap tahun. Nah, contohnya di sini adalah tahun 1957 sampai 2012, waktu yang cukup lama bukan? Karena selama 56 tahun. Apa nasibnya kalau Anda investasi di awal tahun dan tahun berikutnya Anda jual? Jadi Anda beli di awal tahun dan awal tahun berikutnya Anda jual. Jadi contohnya seperti ini. Bila Anda beli tahun 57 dan Anda jual di tahun 58, jadi Anda investasi saham selama 1 tahun di dalam indeks S&P 500 di Amerika, itu Anda untung 38%. Kalau Anda tahun 58 jual tahun 59, maka Anda untung 8%. Dan seterusnya. Jadi Anda bisa untung, bisa rugi, bisa untung, bisa rugi, bisa untung, bisa rugi. Jadi selama 56 tahun, Anda kalau investasi cuma 1 tahunan, Anda potensi rugi adalah 13 kali. Nah, dilanjutkan. Kalau misalnya Anda investasi 5 tahun, yaitu tahun satu Anda beli harganya katakanlah Anda beli 1 juta. Tahun kedua Anda beli 1 juta. Tahun ketiga Anda beli 1 juta. Tahun keempat Anda beli 1 juta. Dan seterusnya sampai dengan 5 tahun. Anda
ternyata returnnya 10,98 kalau investasi mulai dari tahun 58 ke 62. Nah, demikian seterusnya. Kalau Anda perhatikan, investasi 5 tahunan dan Anda beli setiap tahun, ternyata apa nasibnya? Potensi minus Anda, ini minusnya berkurang. Coba perhatikan. Ada 1, ada 2, ada 3, 7 kali. Berarti potensi rugi. Ada 1, ada 2, ada 3. Oh, ini ada masih diteruskan ya sampai 2012. Ini cuma sampai 87. Jadi totalnya ada 7 kali. Lalu bagaimana kalau 10 tahun? Ternyata 10 tahun minus hanya 3 kali. Jadi Anda beli tahun misalnya 10 tahun itu Anda beli selama 10 kali dalam waktu setiap tahun Anda beli. Ternyata Anda mendapatkan potensi rugi. Jadi Anda tidak tahu tahun berapa. Jadi katakanlah Anda kan tidak tahu kapan waktu yang terbaik membeli. Betul? Karena tidak ada waktu yang tepat untuk membeli. Jadi Anda beli setiap tahun. Anda beli setiap tahun, ternyata kalau Anda beli tahunan saja, Anda potensi rugi 13 kali. Kalau Anda investasi 5 tahun, tahun ke-1 beli, tahun kedua beli, tahun ketiga beli, tahun keempat, tahun kelima beli dengan jumlah yang sama, potensi Anda minus ketika Anda cairkan di tahun kelima, itu 7 kali. Dengan tahun yang acak dari tahun 57 sampai 2012. Kalau Anda investasi 10 tahun, Anda beli 10 kali Anda melakukan pembelian, katakanlah dengan jumlah yang sama, potensi Anda minus hanya 3 kali dengan tahun yang acak. Tapi kalau Anda investasi 15, 20, dan 25 tahun, potensi Anda rugi 0 kali. Oke? Jadi ini menjadi suatu hal yang menarik. Lalu dilanjutkan, bagaimana nasibnya kalau bukan di Standard & Poor, tapi di Dow Jones? 1897 sampai 2012 lebih tua lagi, betul? Kalau Anda investasi secara acak, katakan 1897 jual 1898, 1898 jual 1899. Itu ternyata potensi Anda rugi adalah 39 kali. Apa nasibnya kalau Anda investasi 5 tahunan di Dow Jones, ternyata 5 tahunan itu Anda potensi ruginya langsung merosot di 18 kali. Jangan lupa beli setiap tahun ya. Kalau 10 tahun, Anda potensi ruginya 1 kali. Kalau 15 tahun, potensi ruginya 0 kali. 20, 25, sama jadi 15, 20, 25 sama-sama 0 kali. Tapi Ryan, kita kan tidak investasi di indeks. Kok kamu contohin indeks? Iya memang, saya contohkan indeksnya dulu. Jadi indeks itu harga rata-rata. Kan saya mau investasi di sahamnya. Oke, nggak apa-apa. Saya mau dapatkan suatu benang merah bahwa investasi pada saham dan jangka panjang. Even Anda itu tidak tahu apapun, yang katanya saham itu pernah turun, 98 pernah turun, 2008 pernah turun. Kayak apa nasibnya? Ini dia faktanya. Ini adalah dari tahun 1984 sampai tahun 2012, saham itu begini, naik, turun banyak, turun banyak, turun banyak. Nasibnya kayak apa sih kalau di Bursa Efek Indonesia? Ternyata kalau Anda investasi 1 tahunan, beli 84 jual 85, beli 85 jual 86, 86 jual 87, Anda potensi rugi adalah 5 kali. Bagaimana kalau Anda investasi di tahun berapapun Anda nggak tahu, tapi yang jelas 5 tahun dan Anda beli setiap tahunnya di awal tahun, Anda potensi ruginya 1 kali. Tapi kalau Anda investasi 10 sampai dengan 25 tahun di Bursa Efek Indonesia, investasi di indeks harga saham gabungan rata-rata harga saham di Indonesia, Anda tidak ada potensi minus. Menarik? Yes. Oleh karena itu di seri ketiga ini apa yang ingin saya sampaikan tentunya terkait bahwa kalau Anda bertanya, Pak, kenapa Bapak mengatakan ini adalah online learning belajar saham? Ini saya ingin berikan suatu pemahaman dasar bahwa Anda oke lah, banyak orang investasi di saham, tapi tidak tahu sebenarnya bagaimana kinerja saham sebelumnya. Dan ketika terjadi suatu masalah dan penurunan pasar, Anda lihat, penurunan pasar bukannya tidak sering, itu sering setiap tahun itu ada. Lihat ini turunan pasar semua. Turun pasar semua, penurunan pasar, turun dan turun. Anda akan panik kalau Anda tidak tahu rekam jejaknya dan Anda tidak tahu strateginya.
Ini baru strategi dasar loh, yaitu beli secara berkala setiap tahun. Dan ternyata bukan berlaku di pasar modal Indonesia, tapi di bursa Amerika pun berlaku demikian. Semakin panjang Anda berinvestasi, potensi Anda minus sebenarnya sampai hari ini nol. Menarik sekali bukan? Oleh karena itu, iya, mungkin Anda akan tanya, tapi berapa profitnya? Tidak, kita tidak bicara berapa profitnya dulu. Tapi yang kita bicarakan adalah kalau investasi, modal kita tidak hilang dulu. Karena mengamankan modal bukan suatu yang gampang. Oh, Ryan, nggak begitu loh. Yang namanya mengamankan modal mungkin adalah hal yang mudah menurut Anda. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda. Anda buka rumah makan, mau buka rumah makan, apa yang Anda perlukan modal awalnya? Tempat, oke, sewa tempat. Terus, setelah Anda sewa tempat, udah keluar uang belum? Sudah. Lalu yang kedua apa? Ya, beli peralatan dapur. Ya, beli peralatan dapur sama depan, renovasi segala macam. Sudah keluar semua. Tiba-tiba besok mau buka. Sudah siap mau buka. Anda bilang, aduh, saya nggak feeling nih ternyata bisnis rumah makan ini. Saya nggak jadi bikin rumah makan deh. Apakah Anda saat itu belum rugi? Sudah rugi jawabannya. Sudah rugi dong. Kenapa? Anda sudah bayar biaya sewa. Anda sudah bayar semuanya. Apakah betul modal Anda aman? Tidak. Anda justru sudah rugi modal. Betul nggak? Sehingga yang namanya pertama kali yang Anda akan cari dalam sebuah bisnis, dalam sebuah investasi adalah mengembalikan modal Anda. Betul tidak? Nah, ini juga sama. Ketika saya katakan demikian, Anda bicara investasi. Investasi yang Anda lakukan kan pertanyaannya katanya investasi itu beresiko. Di pasar modal memiliki risiko yang tinggi. Jawabannya ternyata tidak. Seperti itu. Nah, jadi PR Anda di video series ketiga dari, tentunya saya selalu memberikan PR. Kenapa? Anda tidak akan mendapatkan video selanjutnya bila Anda tidak membuat sesuatu PR di video yang Anda saat ini sedang tonton. PR Anda saat ini di seri ketiga ini adalah saya minta untuk mengetahui harga saham. Nah, ini dia mulai PR-nya. Mengetahui berapa keuntungan investasi selama 5 tahun terakhir di indeks harga saham gabungan. PR-nya adalah Anda cari berapa return setiap tahun selama 5 tahun terakhir dari investasi di indeks harga saham gabungan. Kinerja indeksnya. Aduh, Ryan, cari di mana? Tenang, saya akan ajarin caranya. Tapi Anda tetap harus coba sendiri. Lihat caranya. Caranya adalah Anda buka, aduh malah saya tutup. Anda buka www.finance.yahoo.com. Oke. Nah, dari finance.yahoo.com ini, untuk mencari indeks harga saham gabungan, Anda di search, di kolom search, Anda cari tanda topi JKSE. Anda search. Saya ulang. Nah, ini sudah keluar. Lalu Anda ambil historical data. Nah, dari sini Anda bisa ambil datanya monthly. Kan PR-nya kan 5 tahun terakhir, oke? Monthly, historical price, time period-nya 5 years. Oke? 5 years. Mulai tentunya kalau 5 tahun, karena ini tahun 2017, saya akan mulai dari tahun 2012, yaitu dari tanggal 1. Ya, sampai dengan dari 2011 ya. Kan 11, 12, 13, 14, 15, 16, dari 12 tuh. Dari 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Iya. Udah? Anda apply. Nah, datanya sudah keluar. Nah, terus ada itu ditanya, loh, Ryan, sekalian nih saya juga tanya nih, bingung. Ini ada harga itu, ada harga open, ada high, ada low, ada close.
Bedanya apa? Nah, jadi gini, ini sekalian belajar bagaimana cara membaca data. Indeks harga saham gabungan pada saat saya menulis ini adalah pada rekor tertinggi penutupan. Wah, jadi saya oke juga nih bikin online learning yaitu pada harga penutupan di indeks harga saham gabungan tertinggi di tahun 2017. Ya, sampai dengan saya bicara tentunya 5.726. Nah, ini adalah harga close. Jadi, kalau misalnya harga close itu akan muncul di sini. Anda akan membacanya di sini. Nah, jadi apa yang akan harus Anda coba cari, nanti Anda tinggal buka Excel Anda. Anda tinggal buka Excel Anda. Ketika Anda buka Excel Anda, ya katakanlah IHSG, ya Anda tinggal masukkan tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Nah, jadi yang Anda masukkan di sini sangat mudah. PR-nya adalah Anda cari dari 5 tahun terakhir berapa potensi return-nya. Berarti kalau kita mau cari potensi return, kita cari dari awal tahun, akhir tahun, awal tahun, akhir tahun. Saya contohin 1 tahun ya. Mau nyari tahun 2012 pertumbuhannya berapa? Artinya, Anda harus dapatkan tanggal 1 Januari 2012, betul loh? Dan harga 31 Desember 2012, betul nggak? Loh, Ryan, kan libur. Ya, yang penting intinya adalah Anda dapatkan awal dan akhir dibuka berapa dan ditutup berapa. Jadi awal 2012, akhir 2012. Oke? Awal 2012, contoh saya cariin 2012. Awal 2012 yaitu Januari 2012, tentunya kalau awal kan berarti yang dibuka. Yang dibuka kan di open kan? Yaitu harganya adalah 3808. Masukin 3808. 3808. Akhir 2012, akhir 2012, Anda lihatnya di akhir. Ini kan awal bulan. Ya kan? Ini data setiap bulan. Berarti kalau data setiap bulan nih, Desember, nih kalau Desember ini adalah data pada tanggal 1 dan akhirnya yaitu pada tanggal berapa yang terakhir? Tidak tahu. Apakah tanggal 29, apakah tanggal 30, apakah tanggal 31-nya justru adalah masih hari Jumat, ya kan? Saya tidak melihat detail seperti itu, tapi yang penting adalah ini adalah data bulanan. Artinya data bulanan, setiap satu ini mewakili satu bulan. Setiap 1 Februari ini adalah 1 bulan. Jadi Desember 2012 ini 4316. Berarti 4316. Artinya dibuka IHSG pada tanggal 1 Januari atau tanggal 2, tentunya 1 Januari libur atau tanggal 2, ternyata tanggal 2-nya hari Sabtu, saya nggak urus, nggak penting itu buat saya. Yang penting saya tahu 2012 pertama kali indeks dibuka di 3.808, akhir ditutup di 4.316. Jadi dibuka pada open, ditutup pada close. Nah, Anda tinggal masukkan rumus sederhana saja. Caranya seperti apa? Adalah 4316 dikurang 3808, awal akhir kurang awal dibagi nilai awal. Ya kan? Kali 100. Ya sudah, berarti sepanjang 2012 mengalami kenaikan dari awal ke akhir sebesar 13,34%. PR Anda kerjakan, Anda bisa mendapatkan berapa return daripada IHSG, dan saya harap Anda membuat dengan format seperti yang saya buat di layar Anda. Kira-kira hanya seperti itu. Saya tunggu PR Anda, nanti akan kita bahas untuk seri video keempat. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai bertemu di seri belajar investasi bagian keempat bersama saya, Ryan Filbert.